Gila banget guys, ibu ini menentang larangan menjual daging babi pada saat bulan puasa. Larangan menjual daging babi, ini kejadiannya di kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalian merasa keberatan kalau mereka menjual daging babi di lapaknya? Di lapaknya loh, mereka itu jualan daging babi sudah bertahun-tahun, bukan baru lagi ya. Emang kalian dirugikan? Emang kalian diganggu? Biar kalian tahu ya, di Medan ya, dengan di Siantar ini sebenarnya orang Kristen masih mayoritas ya. Biar kalian tahu kalau kami orang Kristen ini bersatu di Siantar ini untuk tidak membeli dagangan kalian setengah orang Muslim di sini tidak makan. Percaya nggak? Saya jelaskan ya. Contohnya di Siantar ini. Di Siantar ini pabrik mie, pabrik roti, roti ganda, pabrik mie itu pengusahanya orang-orang Cina. Pekerjanya siapa? Orang-orang Muslim kebanyakan, orang-orang Jawa ya. Di sini tukang jahit banyak orang Muslim. Yang jahit siapa? Orang-orang Kristen. Kalau orang Muslim nggak pernah menjahitkan baju di sini, jarang. Biar bapak tahu ya. Di sini pedagang gado-gado, pedagang nasi, orang Muslim. Yang beli siapa? Yang beli orang-orang yang tidak berkerudung. Jadi kalau kami bersatu untuk tidak menyentuh dagangan kalian, setengah dari kalian tidak makan. Jadi kalian harus sadar itu. Jangan hanya kemenangan diri kalian. Tetapi walaupun kayak gitu, kami tidak pernah melakukan hal itu. Karena apa? Karena ajaran kami itu ajaran kasih ya. Yesus kami itu mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang tanpa memilih apakah itu agamanya, sukunya, rasnya. Itulah hebatnya ajaran Kristen, mengasihi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya kalian lihat diam-diam, bukan berarti kami bodoh. Kami hanya menjalankan agama kami ya. Karena kami itu yang membela kami, Allah yang di surga. Kami tidak butuh pembela manusia yang bisa binasa ya. Karena kami hanya mengandalkan Yesus. Jadi jangan kalian seenaknya seperti itu ya. Gila banget guys. Bagi kami, jangan kalian bilang babi ini haram ya. Kalau bagi kami umat Kristiani, babi ini nggak haram ya. Babi ini adalah usaha kami dari nenek-nenek moyang kami. Jadi kalau kalian haram, jangan kalian ribut ya. Karena di Medan ini banyak ras, banyak budaya, banyak agama. Bukan kalian yang mau didengar. Kalian itu roh pemecah belah di kota Medan ini. Dulu kota Medan ini sangat cinta damai. Tidak ada saling menyinggung antara umat beragama. Jangan kalian bilang pedagang dan konsumen daging babi Kota Medan menolak surat edaran Wali Kota Medan mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan agar semua pedagang diberikan hak untuk mencari nafkah. Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga Muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga Muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah. Penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga Muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sudah belum tahu pedagang apabila bagi akan bermacam apabila tidak tutup. Lihat tanggal berapa besok ini. Juga saya siap akan turun. Negara ini bukan negara Islam Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Wali Kota Medan tidak mampu mengurus Kota Medan. Dia hanya mampu mengurus rambutnya supaya klimis. Ya. Kita menitipkan ini ke kawan-kawan supaya Bapak Wali Kota Medan semakin klimis. Kita menitipkan tanco, kita menitipkan pomade supaya kita bisa memberikan minyak rambut kepada Bapak Wali Kota. Mungkin selama ini dia membeli minyak rambut menggunakan uang rakyat, betul kawan-kawan. Tapi hari ini kita menghadiahkan kepada Wali Kota Medan, yaitu pancol ataupun pomade untuk biar dipakainya. Dan ini bertanda adalah sebaiknya Bapak mundur, lebih baik mengurusi rambutnya agar klimis. Hadiah satu lagi Bapak,
kami mengasih hadiah yaitu lipstick sebagai tanda bahwasanya Wali Kota Medan mengecut. Wali Kota Medan ban. Wali Kota Medan ban. Tidak berani berjumpa dengan Cipayung Plus. Tidak berani berjumpa dengan mahasiswa Garuda. Betul? Dua simbol ini tanda kita titipkan kepada Bapak ini. Kita titipkan kepada perwakilan Pemko Medan agar ini diberikan dan kami minta ini didokumentasikan kepada Bapak Wali Kota Medan. Betul kawan-kawan? Hai, kuat, tegas, berani, Batak, bermartabat, NKRI, harga mati, gaspol, Horas, manjua-jua, jua-jua. Shalom, saya Leo Situmorang, SMH, Ketua Umum Forum Batak Intelektual, dengan ini menyatakan sikap kepada Wali Kota Medan, Bapak Riko Was, untuk segera menarik surat edaran melarang pedagang daging babi untuk berjualan. Pak, izin, perlu Bapak ketahui, sebelum Bapak menjadi Wali Kota Medan, Bapak pernah datang ke kantor saya, ke kantor FBI yang di Nibung untuk meminta dukungan Bapak menjadi Wali Kota. Pak, kami antusias dengan Bapak sebagai Wali Kota Kota Medan. Dengan bangga kami merasakan Bapak terpilih menjadi Wali Kota setelah Bapak juga datang ke kantor saya. Tapi izin Pak, untuk kali ini saya meminta dengan sangat, Bapak harus bersikap seadil-adilnya menjadi Wali Kota di Kota Medan. Bapak harus ingat bahwasannya pedagang daging babi itu adalah pedagang yang sudah lama bertahun-tahun jualan di bahu jalan di Kota Medan, dan itu adalah nasib priuk untuk keluarga mereka Pak. Jadi tolong Bapak ya menarik surat edarannya, dan kami minta Bapak segera memberikan rasa keadilan, dan kami akan mendukung program kinerja Bapak Wali Kota Kota Medan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Horas, manjua-jua, jua-jua, gaspol. Luar biasa ya kawan-kawan ya, dimanapun mereka berada itu selalu jadi hama, pengganggu. Tidak pernah damai, tidak pernah aman. Masyarakat Batak yang sudah dari nenek moyang sudah berjualan daging babi, sudah makan daging babi di sana, hidup aman, damai. Ketika mereka datang, hidup di sana, lihatlah mereka mengusik budaya orang. Mereka mengusik kearifan lokal orang. Semua orang maunya ikut aturan mereka. Di mana-mana selalu bikin ribut. Ya Anda lihatlah, Eropa yang dulu aman damai, ya ketika mereka diberikan kesempatan untuk mencari suaka di sana, sekarang ribut. Eropa jadi rusak ya, jadi ribut gara-gara mereka. Lihatlah Jepang yang dulu aman dan damai, ketika mereka kerja di sana, ribut juga. Nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Ya, kehadiran mereka itu hanyalah ingin menjadi perusak. Ya, kearifan lokal semua mereka mau hancurkan. Lihatlah Konoha ini dulu. Ya, dengan busana ya lokalnya yang begitu indah, sekarang udah nggak ada, udah rusak. Jadi Anda silakan berpikirlah, apakah ini ajaran dari Tuhan atau ajaran dari iblis? Oke, berikan komentar Anda yang cerdas dan waras. Ya, salam waras dan bye-bye. Salam. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga. Dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya, terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan amin yang memberi dia. Amin. Puji Tuhan. Oke. Oke, hati di jalan ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.